Bayangkan, aroma deterjen bercampur kesunyian, di sanalah Stefani menemukan jawaban. Stefani memasuki tempat laundry itu dengan langkah gontai. Hari itu, awan mendung menggantung rendah, seolah meniru suasana hatinya yang sedang kelabu. Tumpukan pakaian kotor di tangannya terasa lebih berat dari biasanya, mencerminkan beban pikiran yang memenuhi benaknya. Mesin-mesin cuci tua berdengung dengan irama monoton, menciptakan simfoni kesepian yang menyayat hati. Di balik meja kasir, seorang pria paruh baya dengan wajah teduh menyambutnya dengan senyum tipis. Stefani tidak pernah benar-benar memperhatikan tukang laundry itu sebelumnya, menganggapnya hanya sebagai bagian dari rutinitas yang membosankan. Namun, hari ini terasa berbeda. Aura kesunyian yang menguar dari pria itu menarik perhatiannya, seolah ada cerita mendalam yang tersembunyi di balik matanya yang sayu. Ia memberanikan diri untuk menyapa, memulai percakapan ringan yang tanpa disangka akan mengubah pandangan hidupnya selamanya. Stefani merasakan ada ketenangan yang aneh di tempat ini, di antara suara mesin cuci yang berputar dan aroma deterjen yang menyengat. Percakapan mereka dimulai dengan hal-hal sederhana. Cuaca, harga laundry, dan sedikit keluhan tentang cucian yang sulit dihilangkan nodanya. Namun, perlahan tapi pasti, obrolan itu berkembang menjadi sesuatu yang lebih personal. Tukang laundry itu, yang bernama Pak Joko, mulai bercerita tentang kehidupannya. Ia menceritakan tentang istrinya yang sakit, tentang anak-anaknya yang sedang berjuang untuk meraih mimpi, dan tentang betapa sulitnya bertahan hidup di kota besar ini. Nada bicaranya tenang dan penuh kesabaran, tanpa sedikit pun keluhan atau nada putus asa. Stefani tertegun mendengar cerita-cerita itu. Ia, yang selama ini sibuk dengan drama percintaan dan ambisi karirnya, tiba-tiba merasa malu dengan betapa kecilnya masalah yang selama ini ia hadapi. Ia menyadari bahwa ada begitu banyak orang di luar sana yang berjuang lebih keras darinya, namun tetap mampu mempertahankan senyum dan harapan. Mata Pak Joko memancarkan kebijaksanaan yang hanya bisa didapatkan dari pengalaman hidup yang pahit. Stefani merasa terpanggil untuk mendengarkan lebih dalam, untuk belajar dari ketabahan dan ketulusan hati pria itu. Stefani mulai menyadari bahwa tempat laundry itu bukan hanya sekedar tempat untuk mencuci pakaian. Tempat itu adalah tempat bertemunya berbagai cerita, berbagai harapan, dan berbagai perjuangan. Ia melihat para pelanggan datang dan pergi, membawa tumpukan pakaian kotor yang menyimpan kisah hidup mereka masing-masing. Ada seorang ibu muda yang bekerja keras untuk menghidupi anak-anaknya, seorang mahasiswa yang berjuang untuk menyelesaikan kuliahnya, seorang lansia yang hidup sebatang kara. Masing-masing dari mereka memiliki beban dan masalahnya sendiri, namun mereka tetap berusaha untuk menjalani hidup dengan sebaik-baiknya. Stefani belajar bahwa hidup tidak selalu tentang kesenangan dan keberhasilan. Hidup juga tentang perjuangan, tentang pengorbanan, dan tentang kemampuan untuk bangkit kembali setelah jatuh. Ia mulai menghargai hal-hal kecil dalam hidup, seperti senyum seorang anak kecil, secangkir kopi hangat, atau percakapan singkat dengan orang asing. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada materi atau pencapaian, melainkan pada kemampuan untuk bersyukur dan berbagi dengan sesama. Pak Joko bercerita tentang bagaimana ia belajar menerima takdirnya. Ia tidak pernah menyesali apa yang telah terjadi dalam hidupnya. Bahkan ia merasa bersyukur karena telah diberi kesempatan untuk mengalami semua itu. Ia percaya bahwa setiap kesulitan yang ia hadapi adalah ujian yang membuatnya menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana. Ia juga bercerita tentang bagaimana ia berusaha untuk selalu membantu orang lain meskipun hanya dengan hal-hal kecil. Ia sering memberikan diskon kepada pelanggan yang kurang mampu atau sekedar memberikan senyuman dan kata-kata penyemangat kepada mereka yang sedang bersedih. Ia percaya bahwa kebaikan sekecil apapun akan berdampak besar bagi orang lain. Stefani tersentuh dengan kebaikan hati Pak Joko. Ia menyadari bahwa pria itu adalah contoh nyata dari orang yang hidup untuk orang lain. Ia belajar bahwa kebahagiaan sejati adalah ketika kita bisa membuat orang lain bahagia.
Stefani mulai berpikir tentang apa yang bisa ia lakukan untuk membuat perbedaan dalam hidup orang lain. Ia ingin menjadi seperti Pak Joko, menjadi sumber inspirasi dan kekuatan bagi orang-orang di sekitarnya. Stefani mulai membantu Pak Joko di laundry. Ia membersihkan mesin cuci, melipat pakaian, dan membantu pelanggan. Awalnya ia merasa canggung dan tidak terbiasa dengan pekerjaan itu. Namun lama-kelamaan ia mulai menikmati pekerjaannya. Ia merasa senang bisa membantu orang lain dan berkontribusi pada komunitas. Ia juga belajar banyak hal baru tentang pekerjaan laundry, tentang berbagai jenis kain, tentang cara menghilangkan noda, dan tentang cara merawat pakaian dengan baik. Ia menyadari bahwa setiap pekerjaan memiliki nilai dan manfaatnya sendiri. Ia menyadari bahwa tidak lagi memandang rendah pekerjaan apapun, bahkan pekerjaan yang dianggap remeh sekalipun. Ia belajar bahwa yang terpenting adalah melakukan pekerjaan dengan hati dan memberikan yang terbaik. Stefani juga mulai berinteraksi lebih banyak dengan para pelanggan. Ia mendengarkan cerita-cerita mereka, memberikan dukungan dan semangat, dan membantu mereka sebisa mungkin. Ia merasa terhubung dengan orang-orang di sekitarnya dan merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Stefani mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi hanya fokus pada dirinya sendiri dan ambisinya. Ia mulai memperhatikan orang-orang di sekitarnya dan berusaha untuk memahami mereka. Ia belajar untuk lebih bersabar, lebih toleran, dan lebih pengertian. Ia juga belajar untuk lebih bersyukur atas apa yang ia miliki dan tidak terlalu terpaku pada apa yang tidak ia miliki. Ia menyadari bahwa hidup ini singkat dan berharga, dan bahwa setiap momen adalah anugerah. Ia ingin memanfaatkan hidupnya sebaik mungkin dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Ia ingin meninggalkan jejak yang baik di dunia ini meskipun hanya jejak kecil. Stefani merasa bahwa ia telah menemukan makna hidupnya yang sebenarnya. Ia tidak lagi merasa kosong dan tidak bersemangat. Ia merasa memiliki tujuan dan arah yang jelas. Ia ingin menjadi orang yang lebih baik, lebih bijaksana, dan lebih bermanfaat. Ia berterima kasih kepada Pak Joko dan tempat laundry itu karena telah membukakan matanya dan mengubah hidupnya. Tempat laundry itu menjadi tempat pelarian Stefani dari hiruk-pikuk kehidupan kota. Di sana, ia menemukan ketenangan dan kedamaian batin. Ia bisa melupakan sejenak masalah-masalahnya dan fokus pada hal-hal yang lebih penting. Ia bisa merenungkan hidupnya dan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang selama ini menghantuinya. Ia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa harus berpura-pura atau merasa tertekan. Tempat laundry itu adalah tempat di mana ia bisa merasa nyaman dan aman. Ia merasa diterima apa adanya, tanpa syarat dan tanpa penilaian. Ia merasa dicintai dan dihargai oleh orang-orang di sekitarnya. Stefani menyadari bahwa tempat laundry itu bukan hanya sekedar tempat fisik, melainkan juga tempat spiritual. Tempat itu adalah tempat di mana ia bisa terhubung dengan dirinya sendiri, dengan orang lain, dan dengan Tuhan. Tempat itu adalah tempat di mana ia bisa menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang abadi. Stefani merasa sangat beruntung bisa menemukan tempat seperti itu dalam hidupnya. Stefani dan Pak Joko menjadi sahabat dekat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama di luar jam kerja. Mereka pergi makan malam, menonton film, atau sekedar berjalan-jalan di taman. Mereka saling berbagi cerita dan pengalaman, saling memberikan dukungan dan semangat. Mereka saling belajar satu sama lain. Stefani belajar tentang kesabaran, ketabahan, dan kebaikan hati dari Pak Joko. Pak Joko belajar tentang semangat, ambisi, dan keberanian dari Stefani. Mereka saling melengkapi dan saling menginspirasi. Stefani menyadari bahwa persahabatannya dengan Pak Joko adalah salah satu hal terbaik yang pernah terjadi dalam hidupnya. Ia merasa beruntung memiliki teman seperti Pak Joko yang selalu ada untuknya dalam suka maupun duka. Ia tahu bahwa persahabatan mereka akan bertahan selamanya, meskipun waktu dan jarak memisahkan mereka. Stefani merasa bahwa ia telah menemukan keluarga barunya di tempat laundry itu. Ia merasa dicintai dan diterima oleh orang-orang yang selama ini tidak pernah ia kenal.
Stephanie memutuskan untuk menuliskan pengalamannya di tempat laundry itu. Ia menulis tentang pertemuannya dengan Pak Joko, tentang percakapan-percakapan yang mengubah hidupnya, dan tentang pelajaran-pelajaran yang ia dapatkan. Ia menulis dengan jujur dan terbuka, tanpa menyembunyikan sedikit pun perasaannya. Ia berharap bahwa tulisannya dapat menginspirasi orang lain untuk melihat dunia dengan cara yang berbeda, dan untuk menghargai hal-hal kecil dalam hidup. Ia juga berharap bahwa tulisannya dapat membantu orang lain untuk menemukan makna hidup mereka yang sebenarnya. Stephanie mengirimkan tulisannya ke sebuah majalah sastra. Beberapa minggu kemudian, ia menerima email dari redaksi majalah tersebut. Mereka menyukai tulisannya dan ingin menerbitkannya. Stephanie sangat senang dan terharu. Ia merasa bahwa tulisannya telah menemukan jalannya sendiri. Ia berharap bahwa tulisannya dapat menyentuh hati banyak orang dan membuat perbedaan dalam hidup mereka. Stephanie menyadari bahwa ia telah menemukan bakat dan minat barunya dalam menulis. Ia ingin terus menulis dan berbagi cerita dengan dunia. Stephanie tidak pernah melupakan tempat laundry itu. Ia selalu menyempatkan diri untuk mengunjungi Pak Joko dan para pelanggan. Ia juga selalu mengirimkan kartu ucapan dan hadiah kepada mereka di hari-hari besar. Ia ingin menunjukkan kepada mereka bahwa ia selalu mengingat mereka dan menghargai persahabatan mereka. Stephanie juga terus mendukung Pak Joko dan bisnis laundrynya. Ia membantu mempromosikan laundry tersebut kepada teman-temannya dan memberikan saran-saran untuk meningkatkan kualitas layanan. Ia ingin agar laundry tersebut terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Stephanie menyadari bahwa tempat laundry itu adalah bagian penting dari hidupnya. Tempat itu adalah tempat di mana ia menemukan jati dirinya dan menemukan makna hidupnya. Ia akan selalu mengenang tempat itu dengan penuh cinta dan rasa syukur. Stephanie percaya bahwa tempat laundry itu akan terus memberikan inspirasi dan kekuatan bagi orang-orang yang membutuhkannya. Ia berharap bahwa tempat itu akan menjadi tempat di mana orang-orang bisa menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang abadi. Gimana guys? Terinspirasi kan? Nah, jangan lupa ya, like video ini kalau kalian suka dengan ceritanya. Komen di bawah, share pengalaman kalian tentang pertemuan tak terduga yang mengubah hidup. Subscribe channel ini biar gak ketinggalan video inspiratif lainnya. Share video ini ke teman-teman kalian supaya mereka juga ikut terinspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!